Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog khusus bersama Kantor Bea Cukai Kediri dan juga Kepala Kantor Wilayah DCBC Jawa Timur 2 Malang. Nah, pemirsa, saya akan melanjutkan perbincangan tadi yang terputus di segmen sebelumnya. Ini saya berbicara mengenai komitmen tadi yang disampaikan oleh Pak Suryana begitu ya. Komitmen bahwa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi itu tidak mudah, butuh jangka yang panjang begitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus. Nah, komitmen yang harus dijaga itu harusnya seperti apa sih Pak Agus? Monggo bisa jelaskan. Jadi gini, memang pimpinan harus pembetul dengan predikat yang ada. Ya. Ada prinsip bahwa kalau untuk membangun rumah itu harus mulai dari bawah. Tapi kalau untuk bersihin rumah itu dimulai dari atas. Ya. Karena kalau kita bersihin dari bawah, atasnya kotor, itu pasti akan kotor. Betul, betul. Maka komitmen itulah yang harus kita pegang. Jadi atasnya dibilang komitmen, kemudian diturunkanlah ke bawah. Berarti harus pondasinya harus kuat begitu ya? Pondasinya harus kuat, dan itu tadi di Kementerian Keuangan terutama bagaimana kita memilih pemimpin itu sangat-sangat selektif. Ya. Bahkan kita sampai ke open bidding dan segala macam. Nah, ada nilai-nilai dasar yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Setelah yang tadi value di Kementerian Keuangan, tapi di Bea Cukai sendiri ada nilai dasar. Yang pertama, pegawai Bea Cukai itu harus jujur. Ini kaitannya dengan integriti tadi. Ya. Apapun yang dilakukan hanya demi untuk kepentingan negara, tidak ada lain. Ya. Saya sering menyampaikan ke staf saya, jangan duakan bea cukai. Ya, jangan duakan bea cukai. Kalau bekerja untuk bea cukai, bekerja untuk bea cukai, dan bea cukai bekerja untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, loyal. Ya, selain jujur juga harus loyal. Loyal bukan ke perorangan, tapi ke pimpinan. Berbeda. Pak Suryana loyal ke saya sebagai kanwil, oke. Tapi Pak Suryana loyal ke Agus Hermawan, itu tidak. Karena akan berbeda. Iya, oke. Ya. Kemudian setelah loyal, kita juga harus punya jiwa korsa. Bagaimana di antara kita saling mengingatkan. Jadi kalau ada teman yang sudah agak melenceng, itu harus diingatkan betul. Ya. Karena kalau tidak ada jiwa korsa itu, nanti masing-masing akan jalan sendiri. Organisasi yang akan jadi masalah. Harus kerja tim begitu ya, Pak Agus? Tidak bisa di Bea Cukai kerja sendiri, harus kerja tim. Kalau lihat di pelabuhan bagaimana pemeriksa barang untuk mengeluarkan barang, itu dari mulai pemeriksa barang sampai penjaga gate sampai ke kakanwil itu harus tahu. Itu korsa. Ya. Kemudian juga setiap Bea Cukai harus punya inisiatif, itu sikap dasar. Jadi jangan hanya menunggu perintah, tapi harus ada inisiatif sendiri, ada inovasi ini sendiri. Tujuannya untuk kemajuan kemajuan organisasi, hanya itu, tidak untuk apa-apa. Ya. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita juga harus korektif. Ya. Kita berani memberikan masukan atau saran kepada pimpinan sekalipun kalau memang di situ sudah mulai ada penyelewengan. Itu yang harus dipegang oleh seluruh pegawai direktorat. Dan dengan seperti itulah, makanya kita bisa memaintain. Ya. Tadi pelayanan di sini poinnya sampai 5, itu udah mentok. Ya. Dan saya minta ke seluruh jajaran jangan sampai turun. Artinya apa? Bahwa sikap dasar harus diterapkan betul, sehingga apa yang kita berikan kepada masyarakat, memang masyarakat puas. Oke, nah Pak Suryana menanggapi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, nah hal tersebut otomatis sudah diterapkan begitu ya di kantor Bea Cukai Kediri sendiri. Nah, untuk menjaga ini kan juga butuh harus ketegasan begitu. Nah, seperti apa ini Pak Suryana? Padahal seperti yang sampaikan awal tadi, kita para pimpinan itu harus punya komitmen untuk memberikan keteladanan. Jadi apapun yang program-program yang canangan dari atasan kami itu yang korsa tadi, loyal tadi, itu diterapkan harus dimulai dari pimpinan dulu. Dan di Kediri dalam rangka mengimplementasikan itu kami punya komitmen juga Pak. Bahasanya seluruh jajaran pegawai Bea Cukai Kediri itu pertama harus membudayakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif, bagaimana kita tuh nyaman, berbahagia di kantor, dan bangga itu, kebanggaan kami adalah bila kita melayani dan melayani itu berbahagia dengan pelayanan kami. Itu ada lingkungan yang kondusif. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga, membudayakan berpikir kreatif dan inovatif. Itu komitmen dalam rangka mengimplementasikan sikap dasar, nilai-nilai Kementerian Keuangan maupun sikap dasar yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Dalam tataran aplikasi, Bea Cukai Kediri berkomitmen untuk
membangun lingkungan yang kondusif, berkomunikasi yang efektif, dan membudayakan berpikir kreatif dan inovatif. Memang itu tuntutan juga untuk BPK-BPM. Kita harus terus melakukan ada inovasi-inovasi. Setiap tahun ada inovasi-inovasi. Nah ini berbicara tentang inovasi, nah ini Pak Suryana, otomatis ada terobosan-terobosan baru apa yang akan dijalankan begitu untuk menjaga predikat dari wilayah bebas korupsi itu sendiri dari kantor Bea Cukai Kediri? Salah satunya inilah, ruangan ini kami bikin itu untuk bagaimana kita bisa sehari-hari bisa berinteraksi, bisa saling mengingatkan, terus kita menjaga untuk di musola tempat ibadah kami kita perbaiki, kita menjaga sholat jamaah selalu untuk yang sesama muslim. Nah, dengan begitu ya insya Allah terbangun kesadaran dalam dirinya. Yang paling penting itu ya kesadaran di diri dulu, mulai dari hal kecil saat ini dan diri sendiri. Katanya Pak Ustadz gitu, Pak. Nah ini gimana Pak Agus menanggapi, kalau kita bisa lihat sendiri kondisinya, suasana di kantor Bea Cukai itu asri, sejuk seperti saat ini kan kita lagi dialog tuh kayaknya adem. Nah itu kan salah satu yang diterapkan begitu, inovasi-inovasi yang diterapkan oleh Pak Suryana beserta jajarannya. Ini seperti apa Pak menanggapinya? Jadi begini, kalau kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat eksternal, buat orang luar, kita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik juga buat diri sendiri. Ya, karena di sini ada beberapa bagian. Di sini yang mengelola bangunan segala macam ada Kasubag Umum. Jadi sebelum kita memberikan pelayanan terbaik keluar, kita harus bikin baik dulu. Karena kalau di dalam sendiri tidak dilayani dengan baik, saya yakin memberikan pelayanan keluarga pasti tidak akan baik. Makanya ini suasana seperti ini, bagaimana Pak Suryana untuk berdiskusi dengan jajaran di ruang ini dengan suasana yang lebih santai ya. Karena kalau di ruang rapat kan kemungkinan lain suasananya, suasananya berbeda. Tapi kalau di sini dengan nyaman, bisa ngopi, ya. Ngopi itu istilahnya ngolah pikir, ya. Bukan hanya ini, ngolah pikir. Dan itulah akan muncul ide-ide tadi. Ada ide-ide inovatif yang bisa diterapkan. Tujuannya sekali lagi satu, hanya untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Berarti membangun itu harus dari dalam diri sendiri dulu, seperti itu ya Pak Agus? Betul. Okay. Jadi memang harus dari kita dulu, kemudian kita sebarkan suasana itu keluar, biar lebih nyaman. Oke, luar biasa sekali ternyata pemirsa. Jadi memang tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri begitu, tapi kantor Bea Cukai Kediri juga berkomitmen untuk masyarakat luas begitu. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena masih akan kita bahas lagi perbincangan kita yang sangat menarik. Tetaplah di Dialog Khusus.